Sri Mulyani copot Rafael buntut penganiayaan putra petinggi Ansor. Dikutip dari CNN Indonesia, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk mencopot Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang anaknya menganiaya putra petinggi GP Ansor. Pencopotan itu ia sampaikan dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023 pagi. Saya perintahkan Inspektorat Kementerian Keuangan memeriksa harta saudara RAT, Rafael Alun Trisambodo, tanggal 23 Februari lalu Irjen telah memeriksa harta yang bersangkutan. Dalam rangka Kemenkeu mampu melaksanakan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT dicopot dari tugas dan jabatan, katanya. Sri Mulyani mengatakan pencopotan Rafael didasarkan pada pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Nama Rafael tersangkut kasus penganiayaan keji yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David, putra petinggi GP Ansor. Selain terkait penganiayaan, Rafael juga disorot terkait gaya hidup mewah anak dan hartanya yang tembus 56 miliar rupiah. Dirjen Pajak juga marah buntut kelakuan anak pejabat DJP dan Rubicon. Dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo marah dengan kasus penganiayaan putra petinggi GP Ansor dan aksi pamer harta yang menyeret keluarga pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Ia mengecam gaya hidup mewah keluarga pejabat pajak yang terlibat penganiayaan petinggi GP Ansor tersebut. Saya mengecam segala tindak kekerasan maupun gaya hidup mewah, Dirjen Pajak Suryo Utomo melalui pernyataan resmi, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Menurutnya, sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai DJP dan keluarganya itu dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi. Selain itu, gaya hidup mewah juga memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJP yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai. Di sisi lain, Suryo percaya masih lebih banyak pegawai yang mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi terhadap tugas-tugas di DJP. Saya akan terus memimpin dan menjaga integritas seluruh jajaran DJP secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas, imbuhnya. Suryo menjelaskan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara serta aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan, ALPA, untuk harta pribadi. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Saat ini, Unit Kepatuhan Internal DJP bekerja sama Itjen Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan. Seorang pria pengendara Rubicon bernama Mario Dandi Satrio menganiaya anak pejabat GP Ansor bernama David di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Kisah ini pun viral di media sosial. Mario atau terduga pelaku belakangan diketahui merupakan anak dari pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Rafael diketahui bertugas sebagai eselon 3 di Kanwil Jakarta Selatan II. Sebelum kasus penganiayaan itu mencuat, Mario kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial. Bahkan saat menganiaya korban, ia mengendarai Rubicon. Tak hanya itu, berdasarkan LHKPN, ayahnya diketahui memiliki harta kekayaan 56 miliar rupiah. Namun, Rubicon tersebut ternyata belum dilaporkan di LHKPN. Kasus itu juga memicu kemarahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Amarah ia ungkapkan melalui unggahan di akun Instagramnya, @smindrawati. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Selain penganiayaan, ia juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu. Pasalnya, selain membawa Rubicon saat menganiaya, anak pegawai pajak itu juga viral di media sosial karena sering pamer kekayaan dengan mobil dan motor mahal. Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional, cuit Ani dalam keterangan foto itu, Rabu,
tanggal 22 Februari tahun 2023. Nomor polisi Rubicon anak pejabat pajak tersangka penganiaya ternyata bodong. Dikutip dari Detik News, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Mario Dandi Satrio, 20, anak pejabat pajak, diketahui memakai mobil Rubicon bernopol B120DEN saat menganiaya David, 17, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor. Nopol Rubicon tersebut ternyata bodong. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan hal ini diketahui setelah dilakukan cek fisik kendaraan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Saat itu mobil ini menggunakan plat nomor ini B120DEN. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini, ujar Ade Ari dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jaksel, Jakarta, Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2023. Ade Ari mengatakan nopol Rubicon asli anak pejabat pajak adalah B2571 PBP. Kemudian kami mengamankan nopol B2571 PBP yang sesuai dengan STNK yang ada, katanya. Ade Ari menambahkan, pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait penggunaan nopol bodong anak pejabat pajak ini. Selanjutnya, kami akan dalami terkait dugaan pelanggaran lalin karena penggunaan nopol tak sesuai, ucapnya anak pejabat pajak jadi tersangka. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio, MDS, ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David, pelajar yang merupakan anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka MDS telah ditahan, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari Syam Indradi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023. Ade Ari menjelaskan awal mula David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak di Jaksel. Mario Dandi Satrio, MDS, mulanya mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya, berinisial A, yang disebut-sebut mantan pacarnya. Berawal adanya info dari saudari A kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, teman MD, kata Ade Ari. Ade Ari mengatakan Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggerahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan. Kemudian, setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan penganiayaan terhadap saudara D, tuturnya. Dirjen Pajak cemas kasus Rubicon berdampak ke 45.000 pegawai DJP, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo khawatir kasus penganiayaan putra petinggi GP Ansor yang melibatkan anak pejabat tinggi Ditjen Pajak bakal berdampak luas. Salah satunya, terhadap nasib 45.000 pegawai pajak. Ia khawatir kasus itu berimbas buruk kepada 45.000 pegawai pajak. Apalagi selain masalah penganiayaan, gaya hidup anak pejabat pajak yang terlibat penganiayaan tersebut juga mewah. Saat menganiaya, Mario diketahui mengendarai Rubicon. Mario juga sering memosting gaya hidup mewah di akun media sosialnya. Sementara itu berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, diketahui ayahnya memiliki harta 56 miliar rupiah. Sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai DJP dan keluarganya dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJP yang berjumlah lebih dari 45.000 pegawai, katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Pejabat pajak terseret dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor. Itu terjadi karena Dandi merupakan anak pejabat pajak tersebut. Ramai beredar di media sosial bahwa pejabat pajak yang terseret kasus penganiayaan tersebut adalah Rafael Alun Trisambodo. Ia merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Hal tersebut pun dikonfirmasi langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Terinfo demikian, Rafael orang tua Mario, kata Justinus saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023.